kegagalan seseorang itu bisa jadi dari salah satu dari 3 hal ini. Dulu ibu tuh sampai ngomong, kamu tuh dulu divonis sama dokter, cuman 2 pilihannya, atau nggak autis ya gila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang telah memberikan kepada kita indahnya nikmat Islam, yang dengan itu semua kebaikan yang kita rasakan di hari-hari kita yang kita jalani di kehidupan, dan insya Allah yang bakal nanti kita rasakan kelak ketika kita pulang kepada Allah, semuanya adalah dari anugerah besarnya nikmat dinul Islam. Dan pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insya Allah kita bersama dengan saudara kita, dengan teman kita Erlan. Barakallahu fiik Erlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Teman sehat Erlan? Alhamdulillah. Masya Allah. Nih ya, sebagaimana podcast ini Erlan, jadi sering adalah kita ingin mengeksplorasi, mencari informasi, dan ingin menangkap faedah kisah ya dari bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengantarkan hidayah kepada hambanya, terutama secara spesifik ya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu memang sangat luas, sangat besar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah itu melalui azan, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah itu melalui mimpi, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu melalui cobaan dan ujian hidup ya. Dan juga dari semua aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah hidayah. Nah, secara spesifik podcast ini terutama Cari Kisah untuk mengambil tentang secara spesifik terkait dengan umrah. Nah, sebelumnya mungkin Erlan boleh cerita tentang Erlan itu sendiri, bagaimana kita background ya Erlan. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah. Anak Erlan Ustaz, umur 33 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah dapat keluarga, udah anak 2 yang Barakallah. perempuan semua disuruh, alhamdulillah. Dan Siapa namanya nih anak? namanya Mekah atau Madinah Ustaz. Mekah Madinah. Yang ketiga nih kalau kata teman-teman Taif aja Ustaz, katanya gitu. Yang ketiga ya. Iya, lagi OTW yang ketiga Ustaz. Ya, semoga diberikan perlindungan oleh Allah, lahir dengan keadaan sehat bayinya, ibunya juga ya Rabbana ya Karim. Ya, sehari-hari pengusaha aja Ustaz. Masya Allah. Ya alhamdulillah dipercaya untuk megang beberapa perusahaan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Emang dari latar belakang keluarga pengusaha atau gimana sampai jadi pengusaha juga lah? Enggak Ustaz. Jadi orang tua itu, bapak itu karyawan Ustaz. Karyawan. Ibu juga dulu sempat bekerja waktu muda sebelum memutuskan untuk berhenti karena special case di anak sendiri Ustaz. Masalah gitu. Jadi bapak tuh dulu di dunia falas Ustaz. Masya Allah. Iya gitu Ustaz. Jadi alhamdulillah gitu sampai ya akhirnya bapak pensiun dini Ustaz. Oke, memang kan cenderungannya kan begini, orang tua itu biasanya kalau dari keluarga ya, keluarga dari biasanya adalah dia dari profesional, maka kecenderungan anak-anaknya akan menjadi seperti itu. Ketika keluarga itu jadi business owner, maka anak-anak cenderungnya akan seperti itu. Betul, employee gitu ya. Namun ini unik nih Erlan, ada cerita apa nih balik itu? Iya alhamdulillah gini Ustaz. Dari zaman dulu Ustaz, alhamdulillah tuh orang tua tuh memang bapak tuh dapat jabatan Ustaz, jabatan yang lumayan tinggi gitu Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillahnya memang Allah mudahin gitu Ustaz di bagian itu. Cuman 2004 kalau nggak salah itu bapak naik haji Ustaz sama ibu Ustaz. Sama ibu kita punya rumah di Sentul, terus kita jual, bapak naik haji, dan di situ berubah Ustaz. Mulai kehidupan tuh berubah sama Ustaz. Pulang haji, bapaknya tuh kalau memang dulu bosnya itu atau ownernya itu orang agama lain gitu Ustaz. Dia merasa aura bapaknya tuh nggak enak gitu Ustaz. Jabatan yang dia yang tinggi gitu Ustaz, dia itu dudukin di resepsionis Ustaz selama 6 bulan Ustaz. Subhanallah. Kita kan ngerasain Ustaz jadi karyawan waktu itu ya. Di level manager atau di level direktur sekalipun pasti kan punya ruangan Ustaz. Betul. Iya Ustaz. Nah ini saya waktu itu bapak cerita 6 bulan dia duduknya di resepsionis, caranya bareng sama resepsionis, bareng sama satpam gitu. Dan pada saat itu nggak enak buat dia gitu, nggak enak buat beliau gitu. Yang akhirnya memutuskan untuk pensiun dini. Nah dari situ berubah keekonomian keluarga kita, berubah 180 derajat. Yang akhirnya tadinya mungkin tadi udah diceritain dengan keglamorannya gitu. Akhirnya anak pertama kali SMA itu
naik motor dan naik angkot, Ustaz. Oh, Masya Allah. Naik motor dan naik angkot. Di situ anak nggak nerima lah dengan kondisi itu, Ustaz. Karena mungkin masih muda dan segala macam gitu ya. Di umur itu bapak udah ngasih tahu bahwa kamu harus bekerja cepat, kamu harus paling enggak kuliahnya D3 aja gitu kan, biar nanti bisa bantu keluarga dan segala macam. Nah, di situ saya mulai, di situ anak bertekad, Ustaz. Habis kerja harus punya usaha, biar nggak anak-anak nggak ngerasain kondisi anak lagi, Ustaz, gitu, Ustaz. Jadi itu salah satu turning point saya, Ustaz, untuk bisa jadi pengusaha gitu. Masya Allah. Nah, tadi antum sempat spill sedikit terkait dengan ibu antum ya, yang beliau pernah bekerja dan kemudian resign, berhenti karena spesifik apa yang antum alami gitu. Terkait dengan antum pribadi, apa itu? Jadi dulu anak tuh keadaan punya penyakit dulu step, Ustaz. Usia berapa itu? Di bawah 5 tahun, Ustaz, anak. Oke. Iya, 5 tahun. Jadi sebelum anak TK itu anak tuh sering banget step karena kelilit hari-hari. Oke. Dan ada kelainan di area sini, Ustaz, saraf di area sini gitu. Jadi dulu kalau kan anak matanya sipit nih, Ustaz. Karena matanya belau dan putih gitu. Anak gelap sendiri, Ustaz, gitu kan kasarannya gitu kan ya. Nah, di situ anak kalau dicengin gitu, Ustaz, diejek sama teman orang tua gitu ya, teman bapak apa segala macam. Ini anaknya siapa kok beda nih segala macam. Anak di situ langsung step. Langsung step jadinya langsung berbentuk luar biasa lah, papa ke atas, tangan berbentuk segala macam gitu, Ustaz. Ditenangin sama ibu anak, Elan deh, sehat deh, segala macam gitu, ada balik gitu. Dan di situ ternyata memang lumayan kronis, Ustaz, gitu, karena segitunya, Ustaz. Dan lawan anak dulu, ibu tuh papa yang ngomong, kamu tuh dulu divonis sama dokter, cuman 2 pilihannya, atau nggak autis ya gila gitu. Antara satu di antara 2 itu, autis atau gila. Betul, Ustaz. Itu usia berapa antum? Mungkin 3 tahun, Ustaz. Ya, ya Karim, itu beban berat yang luar biasa untuk ibu antum. Betul, Ustaz. Makanya di situ juga ibu memutuskan untuk ini nggak bisa nih anak ditinggal gitu. Karena kepikiran tuh, Ustaz. Mami itu, ayo manggil Mami, Ustaz. Mami waktu kerja mungkin gitu ya, karena anak mungkin sama Mbak juga gitu. Pada saat ada insiden itu gitu, langsung akhirnya kepikiran harus pulang dan segala macam. Akhirnya memutuskan udah deh nggak usah kerja lagi gitu. Dan diputuskan untuk ya udah biar papa yang kerja gitu, dan segala macam. Dan alhamdulillahnya Allah permudah gitu, Ustaz ya. Ibu anak tuh, anak sampai nanya gitu, kok bisa nih gitu. Bisa apa nih? Bisa anak kok bisa sembuh kayak gini gitu. Tidak pernah ada lagi dampak. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah gitu ya. Terakhir kapan yang pernah antum alami begitu? Seingat anak tuh sebelum SD, Ustaz. Anak tuh SD jadi masih tinggal, Ustaz. SD terakhir mungkin. Anak tuh SD kelas 5, Ustaz. Umur 5 tahun. Usia 5 tahun. Jadi anak tanya, kenapa Miko bisa kayak gini gitu, bisa sembuh gitu. Apa yang Mami lakuin gitu pada saat udah besar gitu kan. Ibu bilang waktu itu, Mami bilang nggak ada makanan yang masuk ke mulut adek sebelum Mami doain. Masya Allah. Apa yang beliau doain? Sempat spill nggak cerita apa? Ayat kursi. Beliau mencari kursi. Jadi anak kepikiran, ini kita nyuapin anak nih nggak sabaran, tuh. Iya betul. Kalau kan sekarang udah punya anak gitu, nyuapin anak lama nih segala macam. Dia setiap ada yang masuk ke mulut anak, gitu. Mesti didoain. Allah, anak boleh catatan sedikit terkait dengan apa yang antum ceritakan itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikisahkan oleh saudara kita Erlan ini mengingatkan ana dengan salah seorang alim dari ulamanya umat Islam, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Erlan tahu tidak bahwa Imam Bukhari itu terlahir buta. Beliau terlahir buta, tidak melihat. Tapi alhamdulillahnya ibunya punya harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus asa berdoa, beribadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allahumma anta syafi, la shifaa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, engkaulah asy-syafi, maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhanmu. Ini yang seringkali bagi setiap kita yang sedang mengalami sakit tidak memahami atau tidak menyadari kondisi itu. Dia bersandar kepada pengobatan, bersandar kepada dokter, kepada treatment, kepada ini dan itu.
tapi lupa kepada yang maha menyembuhkan segala penyakit, Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya karena dia bersandar penuh kepada ikhtiarnya, maka kesembuhan itu menjadi sesuatu yang sangat jauh bagi dia. Subhanallah. Imam Bukhari rahimahullah terakhir buta. Ibunya pengobatan buta. Sampai hari ini gak ada pengobatannya. Ya? Tidak ada pengobatan untuk buta. Bagaimana di zaman Imam Bukhari? Pilihannya pasrah, terima begitu saja. Namun sang ibu terus berdoa, terus meminta, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu peristiwa sebagaimana dikisahkan dalam buku-buku sirah perjalanan hidup Imam Bukhari rahimahullah, seperti Ibnu Hajar di Muqaddimah Fathul Bari, ya. Beliau mengisahkan tentang hal ini bahwa pada suatu malam ibunya Imam Bukhari bermimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mimpi ketemu Nabi Ibrahim dan kemudian mengatakan, wahai ibu, doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anakmu melihat. Nah, ini akhirnya subhanallah besoknya beliau bangun, beliau dapati anaknya melihat, melek, sembuh dari buta. Subhanallah. Nah, ini juga inspirasi bagi para ibu yang kemudian yang sedang diuji dengan anak-anak yang mungkin mengalami sakit-sakit tertentu, yang mungkin bagi sebagian kedokteran dan medis itu sesuatu yang mustahil untuk disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkanlah diri Anda, dekatlah diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah, mintalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara spesifik lah anak ingin kalau yang seperti itu ya, penyakit yang antum alami waktu ketika masih balita, ya, epilepsi itu biasanya mengganggu kinerja otak. Betul. Yang mengganggu IQ lah di situ. Betul. Bagaimana dengan itu? Alhamdulillah, anda singkat anak tes terakhir IQ itu di kelas 6 atau kelas 5 SD. Superior. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah, barakallahu fiik. Nah, terkait dengan umrah, bagaimana pengalaman antum dengan umrah ini? Anak tuh 2019 saat pertama kali umrah. Masya Allah. Jadi awalnya tadinya mau umrah sama istri, tapi alhamdulillah qadarullah pada saat itu istri hamil anak kedua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita memutusin karena memang duit budget juga pas-pasan tuh pada satu orang gitu kan. Tapi kita ikhtiar udah deh kita DP dulu untuk dua orang gitu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah izinkan lain gitu. Anak berangkat gitu saat waktu itu bersama Ustaz Muhammad Ali Syar'i. Masya Allah, Masya Allah. Dan alhamdulillah gitu dari situ Anda merasakan kenyamanan di Madinah, kenyamanan di Mekah, nangis depan Ka'bah dan segala macamnya gitu sampai berapa kali Anda tuh telepon istri, telepon keluarga gitu Anda tuh umrah pertama ya, dan umrah kedua ya, umrah ketiga mungkin nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu banyak ya. Umrah pertama tuh Anda banyak banget sholat di Hijr Ismail gitu. Oh, Hijr, Masya Allah. Iya, karena sampai nggak bisa keluar. Allahu Akbar. Pada saat itu 2019 karena kan beda ya pandemi sama sebelum pandemi gitu ya. Iya, betul. Itu Anda sampai nggak bisa keluar. Akhirnya Anda jadi ini sempat jadi kan ada azam-zam tuh di pinggir itu bagi-bagiin itu karena bagi-bagiin aja mungkin 2 jam Anda dikit. Allah. Oh iya, sampai telepon karena mau keluar padat, ya udah nggak bisa air sholat lagi padat apa segala macam. Di Hijr situ. Di Hijr semua nggak bisa keluar, malah orang nggak bisa masuk kan. Jadi antum sepanjang waktu itu sholat seperti di dalam Ka'bah. Betul Ustaz. Masya Allah. Ya Allah, Ana ingat banget sampai telepon istri sih. Aku lagi di sini nih. Terus telepon lagi, belum keluar, nggak bisa keluar gitu. Karena memang beda banget dari situ kondisinya. Kalau sekarang kan di jatah atau apa gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Di situ anak berdoa sih, banyak berdoa, banyak minta ampun pastinya gitu. Satu sih doa yang pengen anak selalu panjatkan gitu ya. Iya. Pastinya pengen bagian orang tua gitu ya tentang keluarga gitu kan. Karena apa kegigihannya beliau gitu ya. Beliau kasih sayang beliau juga untuk pandangannya bisa membuat anak seperti ini gitu kan. Allah gitu. Masya Allah. Di situ life changing udah mulai setelah umur tuh life changing luar biasa. Apa yang aku alami itu? Alhamdulillah saat anak pindah waktu itu masih di di tempat yang lama gitu. Terus anak pindah ke startup gitu kan di startup juga anak dapat gaji naik mungkin 700 kali lipat dari gaji anak sebelumnya gitu. Terus alhamdulillah anak dipercaya banyak
sama owner tuh untuk megang banyak pay gitu Ustaz ya. Iya. Dan akhirnya sekarang anak bikin usaha sendiri sama kawan-kawan gitu. Dan saya juga sama investor untuk bisa manage usahanya gitu kan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ya itu sebenarnya sih hikmah gitu Ustaz ya. Anda merasa ya mungkin umroh ini yang memang membuat kita menjadi hamba gitu Ustaz ya. Iya. Merasa hamba, merasa ngerengek gitu Ustaz. Anda minta ngerengeknya tuh udah kayak ngerengek anak kecil gitu Ustaz. Iya. Sama Allah gitu ya Ustaz ya. Karena dengan ada kondisi keluarga dan segala macam lika-likunya gitu Ustaz ya. Anda pengen bagian orang tua dan angkat derajat orang tua gitu aja Ustaz. Barakallahu fiik. Namun antum harus ingat bahwa mengangkat derajat orang tua itu tidak hanya dengan materi. Betul Ustaz. Ya, tidak hanya dengan dunia. Betul. Ya, mengangkat derajat orang tua itu lebih dari itu adalah dengan ketakwaan dan kesolehan. Ya, dengan ketakwaan dan kesolehan itulah yang membuat baktinya seorang anak itu sudah lintas dimensi. Ya, bukan lagi dimensi dunia, tapi lebih dari itu bisa jadikan orang tua kita mungkin pergi lebih dulu meninggalkan kita. Ya, mereka pindah ke alam akhirat dengan dimensi yang sangat berbeda, waktu, ruang, dan lain sebagainya. Namun ketika seorang anak itu hamba Allah yang saleh, doa yang dipanjatkan itu akan terus mengangkat derajat orang tuanya. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Inna Allah la yarfa'u darajatal abdi fil jannah. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat derajat seorang hamba di surga, dinaikkan. Sampai kemudian hamba itu bertanya, ya Rabbi anna lihat, bagaimana aku bisa mendapatkan kenaikan derajat ini padahal saya sudah mati. Ya, amal saya stop nih, berhenti. Ya kan? Terus kemudian aku bisa di-upgrade terus nih. Menjadi VIP begitu kan, semakin naik. Iya kan? Bukan VIP lagi. VIP banyak lebih kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bistighfari waladika, karena anakmu suka memintakan ampun untukmu. Masya Allah. Nah itu bahwa meningkatkan martabat bernilai bagi diri orang tua kita itu sebagai seorang muslim bukan hanya dibatasi ketika beliau masih hidup, dan tidak hanya dengan dunia, tapi lebih itulah dengan iman. Dan juga Masya Allah, tabarakallah ya Erlan, bahwa antum tadi menyampaikan terkait dengan perbaikan kondisi keluarga, perbaikan kondisi ekonomi, perbaikan kondisi dan lain sebagainya dengan alhamdulillah akhir-akhir lebih sering menjalankan ibadah umrah menjadi sesuatu yang program sekian tahun sekali menjadi setahun bisa sekian kali gitu ya. Barakallahu fiik. Nah itu ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'ul hajja wal umrah fa innahuma yanfiyani adz-dzunuba wal faqr kama tanfi naru khabath al-hadid. Ya, kata Nabi SAW, ikutilah ibadah haji dan umrahmu itu. Jadi artinya sering-seringlah kamu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, atau ikutilah ibadah hajimu dengan ibadah umrah lagi. Fa innahuma yanfiyani adz-dzunuba wal faqr, karena keduanya ini haji dan umrah itu mengikis dosa dan mengikis kefakiran, kama tanfin naru khabath al-hadid, sebagaimana api itu membersihkan kotoran yang ada pada sebuah besi, ya, membersihkan api las itu membersihkan itu. Nah di sini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang tanpa disadari sebagian orang ketika dia mengalami kemandekan di dalam perencanaan bisnisnya, padahal dia seorang yang mungkin ahli di bidang strategi, dia pakar manajemen, dia pakar membuat konsep-konsep marketing, dia jago di dalam banyak hal, ya, dari sisi ilmu manajemen misalnya. Namun ternyata kenapa kok bisnisnya nggak naik-naik? Mungkin masalahnya bukan masalah apa yang dia rencanakan atau skill dan kemampuannya. Masalahnya adalah dia kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menarik terkait dengan kunci sukses, ya, kunci sukses. Dan kunci sukses ini sekali lagi bukan lagi kunci sukses duniawi saja, tapi dunia akhirat, lintas dimensi. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Fokuslah kamu kepada yang bermanfaat untuk dirimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan pernah kendur, jangan pernah surut, jangan pernah lemah. Fokus kepada apa yang bermanfaat, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan pernah kendur. Nah, tiga ini adalah kunci sukses yang disyarah dengan cukup mendalam oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam beberapa risalah beliau. Dan ini
jika kita berhenti untuk menguraikan itu menjadi sebuah kajian yang cukup panjang. Tapi kita melihat bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kegagalan seseorang itu bisa jadi dari salah satu dari 3 hal ini. Mungkin dia kurang fokus, atau dia cukup fokus, cukup bagus, Masya Allah fokusnya. Atau yang kedua, dia tidak meminta pertolongan kepada Allah, atau kurang permintaan pertolongannya kepada Allah. Atau yang ketiga, dia kurang persisten, kurang memiliki pertahanan, untuk bisa istiqamah di usaha yang sedang dia jalani. 3 hal ini menjadi kunci sukses dunia dan akhirat bagi seseorang. Ketika seorang ingin mencari surganya, dia harus fokus. Ditambah juga, dia harus minta pertolongan kepada Allah. Kemudian dia harus istiqamah di dalam jalan itu. Itulah yang selalu Allah ajarkan kepada kita di dalam setiap rakaat sholat. Kita minta kepada Allah ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ibadah itu adalah fokus, ya. Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan yang belok-belok. Ya, itu menunjukkan keistiqomahan di jalan Allah. Nah, di sini ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil ibrah sekali lagi dari saudara kita Erlan hafizahullah, bagaimana perjalanan beliau, perjalanan keluarganya, bahwa dinamika dunia itu adalah bagian dari dinamika ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Terkadang Allah mengambil dari seseorang dunianya bukan karena bentuk bencinya Allah kepada orang tersebut atau keluarga itu, tapi sebagai bentuk cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan diambilnya dunianya, Allah mengantarkan dia kepada hal yang lain, yang lebih baik, yang jauh lebih berkah, yang jauh lebih besar manfaatnya, yang dirasakan bukan hanya oleh keluarga tersebut di dunianya saja, namun juga mendatangkan ketenangan jiwa bagi seseorang ketika dia mengikuti aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di kehidupannya. Di sini pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita mengambil pelajaran yang luar biasa dari saudara-saudara kita, dari hamba-hamba Allah yang setiap mereka punya kisah cinta spesifik antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat layak bagi masing-masing kita mengambil ibrah, mengambil kisah, mengambil pelajaran dari mereka, dan bagaimana kita menjadikan itu sebagai motivasi kita untuk semakin termotivasi, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin optimis bahwa setiap mereka yang mendekatkan diri kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah sial. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.